Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan bincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kita akan melanjutkan serial hak asasi manusia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Maka di serial hak asasi manusia kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip hak asasi manusia dalam hak asasi manusia internasional. Dan kebetulan ini secara khusus karena saya berada di tepi pantai yang sangat indah sekali di salah satu pantai di Kabupaten Malang. Luar biasa. Oke, nanti penonton Rehat Sejenak juga bisa berkunjung ke sini. Oke, kita lanjutkan. Berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia, setidaknya ada 3 sebenarnya yang ini selalu menjadi dasar gitu, di dalam perjanjian-perjanjian uh, internasional yang terkait dengan hak asasi manusia. Yang pertama yakni prinsip kesetaraan, yang kedua adalah prinsip non-diskriminasi, dan yang ketiga adalah kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tertentu. Kita akan mengulas satu persatu, dimulai dari prinsip kesetaraan. Dalam prinsip kesetaraan ini tentu ada ide dasar bahwa manusia itu lahir itu dalam kondisi bebas dan tentu setara. Dan dalam konteks kesetaraan ini yang menjadi penting adalah manusia itu semuanya adalah setara. Tetapi ada juga perdebatan apakah kesetaraan itu akan terus diberlakukan dalam setiap kondisi. Tentu tidak. Perdebatannya adalah bahwa kesetaraan itu bisa diabaikan, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya perbedaan, ya, kondisi atau perbedaan posisi itu juga perlu untuk menjadi perhatian. Nah, dalam konteks ini ada yang kita kenal dengan istilah afirmatif, ya, atau afirmasi, atau bisa dikenal atau sering disebut dengan istilah affirmative action, gitu ya. Nah, affirmative action ini adalah perlakuan yang berbeda yang kemudian dijalankan atau yang diterapkan pada kondisi yang berbeda, tetapi ujungnya adalah kesetaraan itu sendiri. Ya. Ada banyak contoh tentunya kalau kita bicara affirmative action. Pertama, misalnya dalam konteks politik, ya. Dalam konteks politik, terutama dalam konteks pemilu, ya. Kalau kita lihat di Indonesia, ada affirmative action terhadap keterwakilan perempuan. Ada 30% keterwakilan perempuan. Artinya apa? Bahwa kalau kemudian kesetaraan itu diterapkan dalam hak politik ini, tentu perempuan tidak akan pernah bisa ada dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Ya. Oleh karena itulah maka negara memberikan afirmasi 30% untuk apa? Untuk mengejar agar perempuan pada akhirnya nanti akan memiliki posisi yang setara terhadap laki-laki. Ya, ini ujungnya adalah lagi-lagi bicara tentang setara. Nah, pada hal yang lain tentu juga ada banyak contohnya. Misalnya kaitannya dengan pemberian kesejahteraan, gitu ya, pemberian subsidi dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari upaya negara untuk memastikan kesetaraan itu ada di masyarakat. Gitu. Itu yang pertama. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua itu yang dikenal dengan istilah atau prinsip non-diskriminasi. Nah, prinsip non-diskriminasi ini sangat erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan. Gitu. Kenapa demikian? Karena yang disebut diskriminasi adalah adanya perbedaan perlakuan, gitu ya, di mana seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan, artinya harus sama itu perlakuan itu. Dan kalau kita bicara diskriminasi, sesungguhnya banyak kemudian kita jumpai dalam konteks penerapan hukum, gitu ya. Kita tahu di Indonesia bagaimana penerapan hukum yang diskriminatif itu kan menjadi sesuatu yang sering kita jumpai, gitu ya, dalam konteks due process of law, dalam konteks penegakan hukum, gitu ya, law enforcement, itu sering kita jumpai. Oleh karena itu maka
prinsip non diskriminasi ini menjadi hal yang sangat penting di dalam hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan oleh negara. Nah, dalam tataran implementasinya tentu ada banyak, misalnya diskriminasi terhadap ras, diskriminasi terhadap agama, gitu ya, diskriminasi terhadap suku, diskriminasi terhadap bahasa dan lain sebagainya. Yang ini harus menjadi perhatian kita bersama karena dari diskriminasi ini akan memunculkan gesekan-gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, gesekan horizontal begitu ya, yang ini kalau tidak diantisipasi akan membuat problem yang sangat besar sekali. Dan saya kira dalam konteks ini Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan hal itu begitu kan. Nah, itu adalah prinsip yang kedua, yakni prinsip non diskriminasi. Nah, prinsip yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah prinsip kewajiban positif begitu untuk melindungi hak tertentu. Nah, dalam hal ini tentu kewajiban positif ini dimiliki oleh negara. Negara harus mengatur sedemikian rupa, negara harus memberikan batasan-batasan terhadap hak tertentu. Misalnya apa? Kalau misalnya kita contohkan hak untuk hidup gitu ya, hak untuk bebas gitu ya, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk berekspresi. Ini kan negara harus proaktif untuk melindungi hak itu. Jangan sampai kemudian hak tersebut malah justru tidak dilindungi gitu. Dan dalam hal-hal tertentu juga negara punya kewajiban gitu ya, atau boleh membatasi hak tersebut. Misalnya dalam konteks hak berekspresi. Hak berekspresi kalau kita bicara dalam konteks Indonesia tidak bisa kemudian ekspresi itu dilakukan sebebas-bebasnya. Apalagi kita tahu di Indonesia ini kan berbeda dengan negara-negara di Barat misalnya, yang sangat liberal begitu ya, dan di Indonesia ada pembatasan-pembatasan yang terikat pada kaidah-kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah kesopanan yang dalam konteks ini juga tidak menjadi persoalan. Termasuk juga misalnya kalau kita bicara hak hidup, negara juga punya kewajiban untuk melindungi ya tindakan-tindakan individu-individu di luar negara yang pada akhirnya akan mengganggu hidup atau mengganggu atau merusak gitu ya hak untuk hidup itu gitu ya. Dengan apa? Dengan bentuk mengatur melalui peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan-tindakan yang pada akhirnya kemudian menghilangkan nyawa orang lain, maka negara juga punya kewajiban begitu untuk memberikan sanksi. Nah, kita bisa lihat misalnya dalam hukum kita ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sanksi-sanksi yang berkaitan dengan salah satunya adalah perbuatan yang menghilangkan hak hidup seseorang gitu. Nah, ini adalah 3 prinsip ya di dalam hak asasi manusia di dalam lingkup hak asasi manusia internasional. Kita akan ketemu lagi di serial hak asasi manusia yang lain. Terima kasih banyak dan mari kita nikmati landscape yang begitu indah ini. Salam.